Invasi Jepang. Jepang mulai menyerang dan menduduki Hindia Belanda pada awal tahun 1942. Setelah berhasil mengalahkan Amerika Serikat di Pearl Harbor pada 7 Desember 1941, Jepang ingin mengamankan pasokan bauksit dan minyak bumi yang berada di Hindia Belanda, karena kedua komoditas ini sangat penting untuk perang dan industri mereka. Serangan ini berhasil menghancurkan sebagian besar fasilitas minyak bumi milik Belanda dan sekutu. Selanjutnya, Jepang terus melancarkan serangan-serangan udara dari laut terhadap kota-kota lain di Hindia Belanda seperti Tarakan, Makassar, Bandung, Surabaya, dan Batavia. Salah satu pertempuran terbesar antara Jepang dan Belanda terjadi di Laut Jawa pada 27 Februari 1942. Pertempuran ini melibatkan armada laut dari kedua belah pihak yang bertujuan untuk menguasai jalur laut di sekitar Jawa. Lalu, pertempuran ini berakhir dengan kemenangan telak bagi Jepang yang berhasil menggelamkan 11 kapal perang Belanda dan sekutu. Akibatnya, Jawa menjadi tidak terlindungi dari serbuan Jepang. Selanjutnya yaitu perlawanan Hindia Belanda terhadap Jepang. Belanda tidak tinggal diam menghadapi serangan Jepang. Mereka berusaha untuk mempertahankan Hindia Belanda dari invasi Jepang dengan segala cara. Yang pertama, mereka membangun pertahanan udara, laut, dan darat di berbagai titik strategis di Hindia Belanda. Yang kedua, mereka berkoordinasi dengan sekutu, terutama Inggris dan Amerika Serikat, untuk mendapatkan bantuan militer dan logistik. Yang ketiga, mereka menggalang dukungan dari rakyat Hindia Belanda, terutama dari golongan Eropa dan Indo, atau campuran Eropa dan pribumi, untuk ikut berperan dalam perlawanan. Namun, upaya-upaya Belanda ini tidak cukup untuk menghentikan laju Jepang. Belanda memiliki banyak kelemahan dalam menghadapi Jepang. Berikut adalah kelemahan dalam menghadapi Jepang. Yang pertama, mereka kurang persenjataan. Belanda hanya memiliki 85.000 tentara, sedangkan Jepang memiliki 600.000 tentara. Lalu, Belanda hanya memiliki 300 pesawat, sedangkan Jepang memiliki 1.000 pesawat. Belanda memiliki 50 kapal dan Jepang memiliki 200 kapal. Kedua, mereka kurang persiapan dan strategi. Belanda tidak mengantisipasi serangan Jepang dengan baik sehingga mereka tidak memiliki rencana pertahanan yang matang. Mereka juga tidak bisa beradaptasi dengan kondisi geografis dan iklim di Hindia Belanda yang berbeda dengan Eropa. Yang ketiga, mereka kurang kerjasama dan komunikasi. Belanda tidak bisa bersatu dengan sekutu dalam menghadapi Jepang karena mereka memiliki kepentingan dan prioritas yang berbeda. Mereka juga tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan rakyat Hindia Belanda. Setelah mengalami kekalahan dari Jepang, Belanda akhirnya menyerah kepada Jepang pada 8 Maret 1942. Penyerahan ini dilakukan di Kalijati, sebuah kota kecil di Jawa Barat. Penyerahan ini dilakukan oleh Letnan Jenderal Hinterpoorten, Panglima tertinggi Angkatan Darat Kerajaan Hindia Belanda, kepada Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, Panglima Angkatan Darat ke-16 Jepang. Penyerahan ini disaksikan oleh perwakilan dari sekutu, yaitu Inggris, Amerika Serikat, dan Australia. Isi dari perjanjian penyerahan Hindia Belanda kepada Jepang adalah sebagai berikut. Yang pertama, Belanda mengakui kekalahan mereka dalam perang melawan Jepang. Kedua, Belanda menyerahkan seluruh wilayah dan fasilitas militer di Hindia Belanda kepada Jepang. Ketiga, Belanda menyerahkan seluruh tentara dan pegawai sipil mereka kepada Jepang sebagai tawanan perang. Keempat, Belanda menjamin kerjasama dan ketertiban dari rakyat Hindia Belanda kepada Jepang. Kelima, Jepang berjanji untuk menghormati hak-hak dan kepentingan dari rakyat Hindia Belanda. Penyerahan ini menandai berakhirnya pemerintahan kolonial Belanda di Hindia Belanda setelah lebih dari 300 tahun. Penyerahan ini juga menandai awal dari pemerintahan militer Jepang di Hindia Belanda selama 3,5 tahun. Selanjutnya ada dampak
masuknya Jepang ke Indonesia dan jatuhnya Hindia Belanda. Yang pertama ada bidang sosial. Masa penjajahan Jepang sejatinya hanya 3,5 tahun, tidak seperti Belanda yang mencapai ratusan tahun. Namun, kehidupan sosial rakyat Indonesia pada masa penjajahan Jepang justru lebih memperhatikan. Contohnya, seperti rakyat Indonesia dipekerjakan secara paksa atau dikenal dengan istilah Romusa untuk menyelesaikan berbagai proyek Jepang dalam rangka persiapan perang. Yang kedua adalah bidang ekonomi. Jepang juga menentukan komoditas apa yang boleh ditanam dan tidak, serta mengatur seluruh distribusinya untuk kepentingan mereka. Berbagai kebijakan tersebut membuat rakyat Indonesia banyak yang kekurangan pangan, gizi, terkena wabah penyakit, hingga kehilangan nyawa. Yang ketiga ada perubahan budaya. Jepang mengubah bahasa resmi di Indonesia dari bahasa Belanda menjadi bahasa Jepang. Jepang juga mengajarkan bahasa dan budaya Jepang kepada rakyat Indonesia melalui sekolah-sekolah dan media massa. Yang keempat adalah perubahan militer. Militer ini antara lain adalah Heiho, bantuan tentara, Peta, pembela tanah air, Gyugun, tentara sukarela, dan Kaigun Heiho, bantuan angkatan laut. Pasukan-pasukan ini mendapat latihan militer. Tujuan Jepang ke Indonesia, setidaknya ada 5 tujuan penjajahan Jepang di Indonesia, yaitu 1. Menguasai bahan mentah dan bahan bakar untuk kepentingan industri dan militer Jepang. Yang kedua, yaitu menjadikan Indonesia tempat pemasaran hasil industri Jepang. Yang ketiga, menjadikan bangsa Indonesia sebagai kekuatan untuk melawan sekutu. Yang keempat, Indonesia dijadikan sumber untuk mendapatkan tenaga buruh dengan upah yang murah. Yang kelima, Indonesia dijadikan sebagai pasar hasil industri Jepang. Hal tersebut karena jumlah penduduk Indonesia sangat banyak.